Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wal hadi ila ihsanih. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani, amma ba'd. Bapak Ibu wali santri PPTQ Al-Kahfi Hidayatullah Surakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Ustadz Muzammil yang kami muliakan, dan semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi yang mulia ini di penghujung bulan Sya'ban, penting untuk kita semakin menggeliat dalam menyongsong bulan mulia Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran pastilah mulia. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril, menjadikan malaikat Jibril sebagai sayyidul malaikah, pemimpin para malaikat. Dari sekian ribu malaikat yang ada, Jibril merupakan pemimpin dari sekian banyak malaikat itu, disebabkan Al-Quran melalui perantaranya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, menjadikan Ramadan sayyidus syuhur, pemimpin para bulan. Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar, menjadikan Lailatul Qadar malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Al-Quran diturunkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan umat beliau sebagai khairul ummah, sebaik-baik umat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengawali dengan satu kisah, dan ini nyata kejadiannya. Kisah Syekh Abdurrahman As-Sudais, imam besar Masjidil Haram, ketua dari para imam-imam Masjidil Haram. Beliau adalah Syekh Abdurrahman As-Sudais. Dikisahkan satu ketika ibunda Syekh Abdurrahman As-Sudais kedatangan tamu. Sebelum tamunya datang, ibundanya masak. Sekian lama masak karena ingin memberikan jamuan yang spesial. Berjam-jam dia masak. Walhamdulillah, selesai masak, tamunya datang. Makanan dikeluarkan, siap disantap, disajikan, siap dimakan. Abdurrahman As-Sudais ketika itu masih kecil, masih belia usianya. Setelah main di luar rumah, masuk dia ke dalam rumah, bawa pasir di tangannya. Mungkin di kepalanya Abdurrahman As-Sudais ini garam atau gula deh, karena masih anak-anak ya. Kemudian dilihatlah makanan, dan tamu ketika itu sudah melingkar ya, siap makan. Datang Abdurrahman As-Sudais bawa pasir jamaah. Kemudian pasir ini ditaburi di atas makanan. Masya Allah ya. Kira-kira kalau ibu-ibu sebagai ibunya Abdurrahman As-Sudais, apa yang diperbuat? Allah Akbar ya. Nah, apa yang keluar dari lisannya ibunda Syekh Abdurrahman As-Sudais ya? Yang keluar dari lisannya bukan caci maki,
bukan umpatan dan sebagainya. Dalam keadaan marah, ibunda beliau mengatakan, ya Abdurrahman, pergi kamu ke sana, kelak menjadi imam besar Masjidil Haram. Walhamdulillah sekarang terbukti beliau menjadi imam besar Masjidil Haram. Masya Allah ya. Dari sini terbukti dan pasti terjadi doa orang tua mustajab untuk anaknya. Kapan orang tua menyampaikan kalimat-kalimat yang baik kepada anaknya, insya Allah ta'ala anaknya semakin baik. Tapi kapan orang tua mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, maka kelak anaknya semakin tidak baik. Kapan keseringan orang tua mengatakan, kamu kok nakal betul, kamu kok bandel betul, ya, maka sejatinya kita mendoakan dia semakin nakal, semakin bandel. Tapi ketika kita senantiasa memanggil dengan panggilan yang baik, ya, anak solehku sini, ya, walaupun dalam keadaan marah, karena memang ungkapan orang tua menjadi doa yang diaminkan para malaikat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka memang benar yang disampaikan oleh Mudirul Ma'had tadi, Ustadz Dr. Nurul Islam, ya. Beliau tadi memang sebelum masuk ke ruangan sempat menyampaikan izin, ya. Beliau ini baru tiba dari Turki kemarin, ya, selama 1 bulan, ya, 1 bulan di Turki. Jadi masih terbawa hawa-hawa Turki. Jadi jam sekarang itu di sana masih jam tidur, ya, jadi masih agak terbawa, ya. Sama ketika saya juga dulu di Mesir, ya, beberapa kali balik ke Indonesia, awal-awal tiba di Indonesia itu terasa terus hawa ngantuk karena perbedaan waktu, ya, perbedaan waktu yang cukup jauh sampai 5 jam. Kalau di sini pagi, di sana masih dini hari, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, benar yang disampaikan oleh beliau, sinergi antara orang tua dengan ma'had ini sangat penting, ya, sangat penting. Kita tidak bisa mengandalkan sepenuhnya perbaikan di ma'had. Sebagian orang ada yang beranggapan nanti anaknya masuk pondok akan baik, langsung baik seketika. Tentu tidak jamaah, ya. Tentu tidak mudah, ya. Apalagi ketika orang tua memasukkan anaknya karena memang anaknya memang susah diatur, ya. Dia beranggapan pondok adalah bengkel manusia, sehingga dimasukkanlah anaknya, harapannya setelah 3 tahun diperbaiki, ya, onderdilnya dan sebagainya, lulus dia jadi baik. Tak semudah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka doa-doa orang tua ini sangatlah penting. Di dalam solat-solat kita, di sujud-sujud kita, kita bermunajat, ya, agar dimudahkan. Apalagi para asatidzah di sini, ya, tidak hanya 1-2 orang yang dia didik, ya. Kalau Bapak Ibu ketika di rumah kesusahan mendidik 2 orang, di sini subhanallah ratusan orang dididik oleh beberapa asatidzah, ya. Maka Masya Allah, ya, ketika kita menginginkan lebih baik namun kita tak terlibat dalam perbaikan itu, ya, paling tidak ada doa-doa yang kita panjatkan. Tak terasa, ya, Ramadan, ya, kalau misalkan nanti malam sidang isbat memutuskan besok Ramadan, berarti nanti malam kita sudah tarawih, ya. Ya, semoga tidak ada perbedaan, ya, ketetapan 1 Ramadan ini, semoga tidak ada perbedaan antara Muhammadiyah dengan pemerintah, ya. Beberapa hari ini saya mendengar berita ada kemungkinan ada perbedaan, 1 Ramadan bisa jatuhnya pada hari Ahad, besok lusa. Berarti kalau besok lusa tarawihnya kita mulai
malam besok, ya. Kalau besok lusa 1 Ramadan, ya. Makanya ini tentu subhanallah ya menjadi ujian tersendiri ketika ada perbedaan-perbedaan itu, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menuju Ramadan ini penting untuk kita muhasabah diri, ya. Introspeksi diri. Apa yang harus kita capai di Ramadan kali ini? Ramadan akan maksimal ketika kita memasang target-target. Tidak hanya target dari segi tilawah Quran, dari segi sholat tarawihnya, dari segi sedekahnya. Tidak hanya itu, ya. Tetapi lebih daripada itu adalah bagaimana kita menyiapkan hati menjadi hati yang qalban saliman, ya, hati yang bersih, hati yang lapang, ya. Bagaimana masuk Ramadan harus ada hati-hati yang lapang, ya. Seperti apa? Dan memang ternyata hati yang lapang itu diantaranya dikisahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali tiba di Madinah. Ketika awal hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, ya, sampai di Madinah, ungkapan pertama yang keluar dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada 3 hal. Pertama, afshus salam. Yang kedua, wa at'imut ta'am. Yang ketiga, wasilul arham. 3 golongan ini dikatakan Rasul tadkhulul jannata bisalam. Yang pertama, afshus salam. Tebarkan salam, sebarkan salam. Ya, ketika kita bertemu tetangga, sebarkan salam. Salam assalamu alaikum merupakan kalimat penduduk surga. Nanti di dalam surga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, satu manusia dengan manusia lainnya ketika bertemu, dia akan mengucapkan salam, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Ini ungkapan penduduk surga. Maka ketika kita membiasakan lisan kita dengan mengucapkan salam ketika ketemu saudara muslim, maka insya Allah kita tergolong sebagai penduduk surga. Sebarkan salam, ya, khususnya lagi kepada keluarga-keluarga kita. Terkadang ada orang-orang yang ketika bertamu dia memberikan salam, ya, tetapi ketika masuk ke rumahnya sendiri dia tidak memberi salam karena beranggapan kan ini rumahku. Padahal Masya Allah, salam ini merupakan kalimat yang sangat luar biasa maknanya Bapak Ibu. Assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan, kesejahteraan, ketentraman bagimu. Itu kan maknanya assalamualaikum. Sehingga aneh ketika kita bertamu ke rumah orang, kita mendoakan kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan untuk orang yang kita datangi, tapi ketika masuk ke rumah langsung buka pintu masuk tanpa salam, ya. Maka ini harus dibiasakan memberikan salam, ya. Lalu bagaimana kalau kita masuk ke rumah nggak ada orang? Nah ini tentu harus juga dipahami, tetap ada salamnya Bapak Ibu, ya. Tapi bukan assalamualaikum, tetapi membaca assalamu alaina wa ala ibadiyas salihin. Nah itu doanya, ya. Assalamu alaina wa ala ibadiyas salihin, ya. Nah ini, ya, harus kita minta, ya, keselamatan. Sebarkan salam. Dengar kita sering menyebarkan salam ke tetangga, ya, maka itu akan menenteramkan hati. Menenteramkan hati. Yang kedua, wa at'imut ta'am, berikan makan. Ya. Orang yang suka mentraktir orang lain ini di antara penduduk surga, di antara ciri penduduk surga, suka memberikan makan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dikatakan, ma wudi'a ta'amun illa wada'allahu fihi barakah. Tidak ada makanan yang kita berikan kecuali Allah menaruh barokah di dalamnya. Apa maksud daripada barokah? Makanan yang mendarah daging di dalam tubuh seseorang karena hasil pemberian kita,
selama dia semangat melakukan ibadah, maka pahala terus mengalir kepada orang yang memberikan makanan itu. Maka ini menjadi seruan, ajakan, ayo kita sama-sama mengambil bagian. Ramadan kali ini harus banyak mengeluarkan harta di jalan Allah, memberikan makan. Walhamdulillah PPTQ Al-Kahfi ya, ini membuka pintu kebaikan, memberikan tawaran-tawaran surga. Ayo kita ambil bagian, dibuka program donasi buka puasa, donasi sahur dan sebagainya. Ayo kita ambil. Tidak bisa kita ambil satu hari buka dan sahurnya untuk 300 santri putar, 300 santri putri. Kita pisah, kita pilih saja. Misalkan saya hanya bisa 100 orang dan saya hanya bisa kasih air minum, kasih aja. Jangan beranggapan dengan sedikit yang kita berikan tidak ada nilainya. Tidak jamaah ya. Sekecil apapun yang kita keluarkan untuk memuliakan, mengagungkan Ramadan, sangat besar pahalanya di sisi Allah. Ayo kita ambil ini. Kesempatan luar biasa, apalagi para santri di sini akan disibukkan dengan ibadah sampai 20 Ramadan. Hari-harinya disibukkan dengan baca Quran, maka ini menjadi pahala yang luar biasa. Bahkan di dalam Al-Quran Allah tegaskan di surah At-Taubah ayat 111, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah ya. Sesungguhnya, perhatikan, dari 114 surah jamaah, dari juz 1 sampai juz 30, satu-satunya ayat yang menceritakan Allah sedang melakukan transaksi jual beli dengan hambanya, ini ayatnya 111 di surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 111. Allah berfirman, Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah membeli, minal mu'minina, dari hamba-hambanya yang beriman. Ya, ingat catatannya, hamba-hambanya yang beriman. Apa yang Allah beli dari hambanya yang beriman? Anfusahum wa amwalahum, diri-diri mereka dan harta-harta mereka. Dengan apa bayaran Allah setelah membelinya? Bi anna lahumul jannah, Allah kasih surga secara cuma-cuma. Bayaran Allah kepada hambanya yang Allah beli jiwa dan hartanya adalah surga. Bahkan di akhir Allah tutup, fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih ya. Bergembiralah mereka yang melakukan transaksi jual beli ini. Wa dzalika huwal fawzul azim, demikian itulah keuntungan yang besar, kemenangan yang besar ketika kita mengambil bagian. Ayo bersama-sama ambil bagian, bahagiakan para penghafal Quran dengan berdonasi, buka puasa dan sahur. Ya, berapapun yang kita keluarkan, niatkan. Dan ketika berinfak ada niat, tak sebatas infak tapi ada niat. Saya ingin berinfak 10 dus air minum, saya ingin anak saya semakin solih. Ya Allah, mudahkan anak saya menjadi penghafal Quran, menjadi ahlul Quran. Niatkan. Ya, ketika anak kita kesusahan diatur, dididik, maka niatkan insya Allah wasilah sedekah, wasilah infak yang kita keluarkan, Allah bantu, Allah didik dia akan berubah menjadi ahlul Quran insya Allah. Ya. Dan ini masya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berbahagia kita bisa memasukkan anak-anak di pondok yang disibukkan dengan Al-Quran. Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang mengajarkan Al-Quran kepada anak sejak usia dini, maka Allah campur adukkan Al-Quran ke dalam daging dan darahnya. Ini tidak main-main. Al-Quran Allah campurkan di dalam daging dan darahnya ketika sejak dini disibukkan dengan Al-Quran. Maka niat kita agar anak kita menjadi ahlul Quran insya Allah terwujud, insya Allah ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ciri penduduk surga dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasilul arham, sambung silaturrahim. Sebelum Ramadan datang ya, beberapa jam ke depan Ramadan akan datang, ayo
ketika masih ada rasa ghil, rasa hasad, rasa dengki, dendam, amarah dan sebagainya, ayo segera minta maaf. Saling meminta maaf dan saling memaafkan. Kita ingin masuk ke Ramadan dalam hati yang qalban salima, hati yang lapang, tenang, tentram, ya. Ayo kita minta maaf. Jangan kita putuskan silaturahim. Ya, karena ini di antara dosa besar memutuskan tali silaturahim. Sambung silaturahim, ya. Siapa orang-orang yang kita silaturahim, ya? Ya ini kerabat-kerabat, ya, saudara, ya, orang tua dan sebagainya. Ayo kita sambung silaturahim ini. Jangan diputuskan, ya. Ketika ada masalah-masalah, maka segera meminta maaf dan memberikan maaf. Karena memang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di antara ciri orang bertakwa dikatakan Allah di dalam Al-Qur'an adalah wal 'afina 'anil nas. Ya, orang yang gemar memberi maaf. Ketika ada orang-orang yang bersalah kepada kita, ayo berikan maaf. Ketika kita punya salah, segera minta maaf. Ya. Masalah dia memberikan maaf atau tidak, yang penting tugas kita wajib meminta maaf. Ya. Jangan sampai kita bertahan dengan ego kita. Ya. Kita ingin Ramadan ini lebih nyaman, lebih aman dan tenang semuanya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita pada bulan Ramadan dan target kita mendapatkan tattaqun, takwa Allah berikan. Karena di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Allah di ayat ini Bapak Ibu hanya menyeru orang beriman. Wahai orang-orang beriman, apa itu iman? Tentu berbeda dengan berislam Bapak Ibu. Iman adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil jinan wa 'amalun bil arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bil 'isyan. Iman itu adalah sesuatu yang diucapkan dengan lisan, kita bersyahadat, itu bagian daripada iman. Wa i'tiqadun bil jinan, diyakini di dalam hati, kita yakini tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wa 'amalun bil arkan, dan kita mengamalkan apa-apa yang Allah perintahkan. Tak sebatas kita tahu, oh ini boleh, ini tidak, tapi kita tidak kerjakan, kita malah meninggalkan. Ya ini bukan orang beriman. Maka Allah menyuruh orang beriman untuk berpuasa karena diyakini orang beriman ketika puasa tak sebatas mempuasakan dirinya dari lapar dan haus, tetapi mempuasakan pula lisannya daripada menyakiti orang lain. Itu orang beriman. Maka orang beriman di akhir ending daripada puasa, la'allakum tattaqun, dia kelak menjadi orang-orang bertakwa. Karena hanya orang bertakwa yang diterima amal ibadahnya. Sebagaimana firman-Nya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan-amalan orang bertakwa. Semoga Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dan akhirnya keluar dari Ramadan gelar takwa Allah berikan kepada kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.